Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan V dan waktu T dari dua buah mobil A dan B pada lintasan dan arah yang sama. Ya, ini grafiknya. Yang ditanyakan yang A adalah percepatan mobil. Percepatan itu simbolnya adalah A. Kemudian yang B, tentukan kapan kedua mobil bersusulan. Kalau kapan itu berarti menanyakan waktu, ya berarti simbolnya adalah T. Kemudian yang C, tentukan jarak yang ditempuh saat kedua mobil bersusulan. Nah, jarak itu simbolnya adalah S. Kata kuncinya di sini adalah bersusulan. Ya, deh ya, kedua mobil bersusulan. Nah, ini kata kuncinya. Prinsipnya adalah kalau ada dua buah benda saling bersusulan, maka logikanya jarak yang ditempuh kedua benda tersebut pasti sama. Berarti artinya di sini karena yang bersusulan itu adalah mobil A dan mobil B, maka ketika mobil A menyusul mobil B, dapat dipastikan jarak yang ditempuh oleh mobil A itu pasti sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B. Nah, ini penting ya, SA sama dengan SB. Kemudian kalau kita cek di sini di grafik V terhadap T, ya mobil A dan mobil B ini sama-sama bergerak lurus berubah beraturan, ya GLBB. Nah, salah satu ciri dari GLBB itu adalah eh, kecepatannya berubah, ya. Sebagai contoh ini mobil A, kecepatan awalnya ini berarti V0A sama dengan 30 meter per sekon. Ketika T sama dengan 20 sekon, kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Demikian juga dengan mobil B. Ya, kecepatan mula-mula V0B ya, berarti V0B ini sama dengan 0. Ketika T sama dengan 20 sekon, kecepatan mobil B menjadi 40 meter per sekon. Berarti mobil A dan mobil B di sini mengalami percepatan. Ya, Dek ya. Nah, salah satu ciri dari GLBB itu adalah adanya percepatan. Nah, selanjutnya tugas kita yang pertama adalah menghitung percepatan mobil A dan mobil B. Nah, jika diketahui grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian kita diminta untuk menghitung percepatan, maka yang namanya percepatan itu adalah kemiringan grafik. Ya, Dek ya. Yang namanya kemiringan berarti sama saja dengan mencari nilai tangen, ya, tangen alfa. Jadi A itu sama dengan tangen alfa. Nah, masih ingat ya, rumus untuk menghitung tangen alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Tangen alfa sama dengan depan dibagi dengan samping. Atau supaya tidak bingung langsung aja kita kerjakan bersama-sama. Ya, sebagai contoh kita mulai dari mobil A. Percepatan mobil A. Rumusnya adalah tangen alfa. Nah, kita buat garis bantuan di sini. Nah, kita ketemu sebuah segitiga. Ya, Dek ya. Alfanya itu ada di sini. Nah, kemudian ini adalah sisi depan. Yang ini adalah sisi samping. Ya. Sisi depannya ini sama dengan 10, ya kan? 40 dikurang 30 ini sama dengan 10. Kemudian sisi sampingnya ya sepanjang ini. Nah, berarti sisi sampingnya panjangnya sama dengan berapa? 20. Tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi percepatan itu sama dengan tangen alfa sama dengan depan dibagi samping, berarti depannya 10, sampingnya 20, 10 per 20 sama dengan setengah meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk mobil B, ya caranya sama. Jadi percepatan mobil B itu sama dengan tangen alfa. Nah, sekarang alfanya kita geser ya. Ini saya hapus dulu supaya tidak bingung. Berarti alfanya saya geser ke sini. Nah, berarti kita punya sebuah segitiga lagi, ya kan? Nah, ini segitiganya. Yang ini adalah sisi depan. Kemudian yang ini adalah sisi samping. Yang ini jelas ya, sisi miring. Sisi depannya ini ya sama dengan 40. Dari 0 ke 40 ya panjangnya 40. Kemudian sisi sampingnya dari 0 ke 20 ya berarti panjangnya 20. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Depan dibagi dengan samping. Ya kan? Berarti 40 dibagi 20 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A. Ya. Sekarang kita geser ke soal yang B. Kapankah kedua mobil saling bersusulan? Ya, kapan itu berarti kita mencari waktu. Syarat bersusulan, jarak yang ditempuh oleh mobil A harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B.
Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, rumus untuk menghitung jarak itu adalah V0T plus setengah T kuadrat. Ya kan? Berarti untuk SA nanti rumusnya adalah V0A kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian untuk SB berarti nanti rumusnya adalah V0B kali T ditambah setengah AT kuadrat. Oh iya, ini mestinya percepatan mobil A ya Dek ya. Kalau yang ini adalah percepatan mobil B. Nah, untuk kecepatan awal mobil B ini kan sama dengan 0. Ya kan? Berarti V0B kali T ini bisa kita coret. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja sekarang. V0A dikalikan T. Ya, V0A berarti 30. Nah, ini 30 kali T. T-nya yang kita cari, ya Dek ya, ditambah setengah percepatan mobil A. Kebetulan setengah juga. Nah, ini kita kalikan T kuadrat sama dengan setengah percepatan mobil B itu 2. Ini dikalikan T kuadrat. Oke, setengah kali 2, ini kan sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti nanti kita punya 30T. 30T ditambah 1/4 T kuadrat sama dengan T kuadrat. Nah, supaya pernya ini hilang, enaknya ini ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 4. Ya Dek ya, supaya apa? Supaya pernya ini hilang. 30T kali 4 sama dengan 120T, ya kan? 1/4 T kuadrat kali 4 ya sama dengan T kuadrat. 1/4 kali 4 kan sama dengan 1. Kemudian T kuadrat kali 4 ini sama dengan 4T kuadrat. Selanjutnya 4T kuadrat kita pindah ke kiri. Jadinya minus. Ya, berarti 120T, ya kan? 120T dikurangi T kuadrat. Tadi berapa, Dek? Saya kok lupa. 120T ya ditambah T kuadrat. Nah, ini ditambah T kuadrat dikurangi 4T kuadrat, ya kan, sama dengan 0. Berarti 120T dikurangi 3T kuadrat sama dengan 0. Oke, kita ketemu persamaan kuadrat ya, berarti T-nya bisa kita keluarkan ini. T kali dalam kurung 120 dikurangi 3T sama dengan 0. Maka T sama dengan 0, ya kan? T-nya kita buat sama dengan 0, kemudian 120 min 3T ini juga kita buat sama dengan 0 ya. Min 3T sama dengan min 120, maka kita dapatkan T sama dengan 120 per 3. Ya, ini minusnya kan kita coret. Nah, berarti T sama dengan 120 per 3 sama dengan 40 sekon. Jawabannya yang ini. Ya. Jadi, kapan kedua mobil bersusulan? Ketika apa? Ketika kedua mobil ya, mobil A dan mobil B telah bergerak selama 40 sekon. Jelas ya, Dek ya? Selanjutnya kita akan menghitung jarak. Nah, jarak yang ditempuh mobil A dan mobil B saat keduanya bersusulan. Di sini adik-adik boleh menghitung melalui SA, boleh ya kan? Menghitung melalui SB juga boleh. Ini pasti nanti hasilnya sama. Kita masukkan nanti T-nya 40 sekon ya. Oke, kita akan menghitung melalui enaknya mana? Melalui SB aja ya. Karena V0B ini kan sama dengan 0. Nah, kita diuntungkan di situ. Jadi yang C SB ya sama dengan V0B kali T ditambah setengah kali percepatan mobil B kali T kuadrat. Nah, karena V0B-nya sama dengan 0, ini bisa kita coret. Nah, kita diuntungkan di sini. Jadi lebih mudah. Berarti SB sama dengan setengah kali percepatan mobil B. Percepatan mobil B tadi itu sama dengan 2. Nah, yang ini ya. Percepatan mobil B sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti nanti setengah kali 2 dikalikan dengan waktu ketika kedua mobil bersusulan. Ya Dek ya, dikuadratkan 40 kali 40 itu sama dengan 1600. 2 dan 2 dicoret, ya kan? Berarti SB sama dengan 1600 meter. Artinya jarak yang ditempuh saat kedua mobil bersusulan adalah 1600 meter. Adik-adik boleh mencoba sendiri nanti ya, menghitung melalui SA, pasti nanti hasilnya sama. Ya, pasti 1600 meter juga. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini.
gerak lurus berubah beraturan ya, kasus kedua mobil saling bersusulan. Jika masih ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Saya pasti akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.